Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudara sekalian seiman dan seislam yang sangat kami muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat kepada kita semua, sehingga di malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan Allah subhanahu wa ta'ala di masjid dan majelis yang sangat mulia ini. Terlebih majelis yang kita berada di dalamnya adalah majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, bahkan bukan sekedar dibacakan, namun diterangkan, kita kaji isi dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan di antara salah satu keutamaan majelis ilmu seperti ini, beliau pernah mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah suatu kaum, gitu, sekelompok orang yang berkumpul di salah satu rumah dari rumah Allah, itu masjid. Untuk apa mereka berkumpul? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka saling mengajarkan satu dengan yang lainnya. Apa faedahnya? Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan akan turun kepada mereka berupa as-sakinah, ketenangan dan ketentraman jiwa. Insyaallah. Makanya orang yang berada di majelis ilmu, maka yang mereka dapati adalah ketenangan dan ketentraman jiwa. Oleh karena itu para ulama yang telah menghabiskan umur dan waktunya untuk ilmu agama, apa kata mereka? Mereka mengatakan, lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu alaih lajalladuna bisuyufihim. Andaikan para raja dan putra-putra raja mereka mengetahui apa yang ada pada kami, para penuntut ilmu, berupa ketenangan dan ketentraman, niscaya mereka akan merampas ketenangan itu dengan pedang-pedang mereka. Cuman apa? Mereka tidak tahu ternyata kenikmatan ketentraman itu di majelis ilmu. Cuman para raja nggak ngerti, Pak. Ya, para raja nggak ngerti mereka. Ngerti yang mereka punya harta, punya jabatan. Insyaallah ya. Makanya itulah bagaimana ucapan para ulama yang telah merasakan bagaimana ketenangan dan ketentraman berada di majelis ilmu. Maka ma'asyiral muslimin,
rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembacaan kita masih di dalam tafsir surat Al-Fajr. Kita ulang sebentar. Di awal-awal surat Al-Fajr Allah bersumpah dengan beberapa waktu. Kita akan baca. Allah mengatakan bismillahirrahmanirrahim wal fajri, demi waktu fajar. Apa maknanya? Ada dua penafsiran para ulama. Yang pertama adalah yaitu waktu subuh secara keseluruhan, seluruh waktu subuh. Tafsiran yang kedua yaitu subuh di hari apa? Hari Idul Adha atau Yaumun Nahar. Nih, jadi Allah bersumpah dengan waktu subuh. Baik subuh secara khusus di hari raya Idul Adha maupun subuh secara umum. Yang kedua, Allah bersumpah walayalin ashri, dan demi malam yang 10. Apa maknanya? Sudah kita terangkan kemarin penafsiran para ulama, yang dimaksudkan adalah 10 awal di bulan Zulhijjah, di mana hari-hari itu merupakan hari terbaik di dalam setahun. Karena Rasul mengatakan ma min ayyamin al amalu salih fihinna khairun wa ahabbu minallahi min hadil ashr, yakni min Dzulhijjah. Kata Nabi, tidak ada suatu hari yang amal soleh di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini, yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ada yang bertanya, ya Rasul, walal jihad, ya Rasul tidak pula jihad? Rasul mengatakan walal jihad, tidak pula jihad. Artinya apa? Jihad kalah keutamaannya dengan beribadah di awal 10 hari bulan Dzulhijjah. Kecuali kata Nabi, man kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji bidzalika min syai', kecuali orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dan tidak ada yang pulang. Hartanya habis, jiwanya terbunuh, baru kata Nabi. Allah bersumpah dengan hari yang 10 awal bulan Dzulhijjah. Kemudian wasyaf'i wal watri. Apa kemarin? Demi yang genap dan demi yang ganjil. Apa genap maksudnya? Siapa yang kemarin? Genap maksudnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Hari apa? Ya hari Nahar. Di situ jamaah haji atau kita yang tidak haji, apa kita lakukan? Kita sedang dari pagi Pak melakukan sholat subuh, habis itu memperbanyak takbir, habis itu kita sholat Idul Adha, habis itu motong embek. Itu kan sedekah banyak sekali hari itu. Kan gitu. Itu demi waktu yang genap. Wal watri, dan demi yang ganjil. Apa maknanya? Tanggal 9 Dzulhijjah. Ada apa di situ? Jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Di mana di hari itu adalah hari di mana setan dan iblis sangat marah. Kenapa? Saking banyaknya di hari itu orang-orang yang diselamatkan dari neraka, para pendosa, ya, yang mereka sedang wukuf berdoa mohon ampun, ya, mohon segala hajahnya Allah kabulkan di hari itu. Ini Allah bersumpah dengan hari itu. Kemudian walaili idza yasr, dan demi malam ketika telah berlalu. Nah, ini Bapak sekalian, kata Ibnu Katsir, Allah bersumpah dengan waktu-waktu tadi yang itu semua adalah waktu untuk beribadah. Waktu subuh jelas. Kemudian tadi hari yang 10 jelas. Kemudian tanggal 9 dan 10 Dzulhijjah jelas sekali. Jadi Allah bersumpah dengan waktu-waktu utama untuk beribadah. Kemudian kita lanjutkan ayat yang ke-15. Allah mengatakan, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Maka adapun manusia, apabila Rabbnya itu Allah ibtalahu, menguji dia, fa akramahu, dan memuliakan dia, wa na'amahu, dan memberikan nikmat kepadanya, harta, kedudukan, jabatan. Apa yang diucapkan? Fayaqulu rabbi akraman. Sungguh Allah telah memuliakanku.
Sebaliknya kata Allah, wa amma idza mabtalahu, adapun jika Allah mengujinya dengan apa? Faqadara alaihi rizqahu, dengan Allah menyempitkan rizkinya itu manusia. Apa dia kata? Fayaqulu rabbi ahanan. Sungguh Allah telah menghinakanku. Ini keadaan manusia, Pak. Jadi di anggapan manusia, kapan orang dimuliakan Allah? Ketika diberi harta, jabatan, dan ketenaran. Kapan manusia menganggap Allah akan menghinakan? Ketika apa? Rizkinya disempitkan. Makanya perhatikan, Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya bikin judul apa? Beliau mengatakan, al-ghina wal faqru ikhtibarun. Kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Dan kata beliau, walaysa min ikramillah au ihanatihi lil abdi. Dan kedua perkara itu bukanlah sebagai bentuk Allah memuliakan atau menghinakan seorang hamba, bukan. Jadi ukuran Allah menghinakan atau memuliakan orang bukan dengan apa? Dengan harta, bukan kata Allah. Tapi dengan apa? Nah, maka Ibnu Katsir rahimahullah, beliau di dalam tafsirnya beliau mengatakan, yaqulu ta'ala munkiran 'alal insan fi i'tiqadihi idza wasa Allahu ta'ala alaihi fir rizqi liyakhtabirahu fi dzalik. Allah berkata dalam rangka mengingkari ucapan manusia yang meyakini ketika Allah melapangkan kepadanya rizki untuk mengujinya, maka dia yakini Allah sedang apa? Memuliakan dia. Ya, walaysa kadzalik, bukan demikian keadaannya kata beliau. Bal huwa ibtila'un wa imtinahun kama qala ta'ala. Bahkan harta itu, kemiskinan itu adalah sebuah ujian. Allah mengatakan dalam surah Al-Mu'minun ayat 55. Allah mengatakan, ayahsabuna annama numidduhum bihi mim mali wa banin. Apakah mereka manusia menyangka bahwa kami akan memberikan kepada mereka berupa harta dan anak-anak? Itu maknanya nusari'u lahum fil khairat, berarti kami sedang segera memberikan kebaikan untuknya. Apa kata Allah? Bal la, bahkan bukan. Bal la yash'urun, bahkan mereka tidak sadar. Jadi bukan, Pak. Ukuran Allah memuliakan seseorang bukan dengan harta. Andaikan dengan harta, tentunya Qarun yang paling mulia. Andaikan dengan harta, tentunya Fir'aun yang paling kaya, Pak. Ya kan? Siapa lagi yang kaya? Banyak raja-raja yang Allah hinakan. Ya, padahal mereka kaya. Tetapi kemuliaan di sisi Allah dengan apa? Dengan takwa. Gitu loh. Makanya apa? Rasul pernah bersabda apa? Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Ibnu Syaibah. Jadi gini, Rasul mengatakan, innallaha ta'ala yu'tid dunya ala man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia, memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Tetapi apa? Wa innamallah yu'tid din ala man yuhib. Tetapi Allah hanya memberikan agama, kesolehan, ketakwaan, keimanan hanya kepada orang yang Allah cintai. Insyaallah ya, perhatikan ini. Jadi kalau harta itu bukan ukuran, kecuali kalau harta memang diberikan kepada seorang, dia pergunakan untuk kebaikan. Iya. Tapi bukan hartanya, tapi kesolehannya. Itu ya. Beda dengan agama, kesolehan, ketakwaan, keilmuan yang diamalkan. Jadi ilmu agama enggak semuanya kemudian dimulia, Pak ya. Kenapa? Maksudnya ilmu seperti apa yang dimuliakan? Ilmu yang diamalkan. Tapi kalau kita punya ilmu tidak diamalkan, seperti Yahudi, mereka termasuk orang-orang yang maghdubi alaihim, orang-orang yang Allah murkai. Gini Pak, Masya Allah. Jadi Ibnu Katsir mengatakan, wa innamal madaru fi dzalik, akan tetapi poros dari semua itu, Allah cinta atau tidak, ala ta'atillahi fi kulli
minal halatain, yaitu adalah ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu? Beliau mengatakan pada dua keadaan. Idza kana ghaniyan bi an yashkurallaha ala dzalik. Jika Allah berikan kepadanya kekayaan, maka dia dijadikan syukur dengan harta itu. Wa idza kana faqiran bi an yasbira. Dan jika dia ditakdirkan menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, dia bersabar. Nah, gitu. Jadi harta itu bukan ukuran, tapi yang menjadi ukuran tadi ketaatan, kesabaran, dan kesyukuran. Makanya inilah orang beriman, Bapak sekalian. Orang beriman itu Masya Allah, dikatakan Nabi dalam hadis, diriwayatkan Imam Muslim, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, fala yakunu dzalika illa lil mu'min. Sungguh sangat menakjubkan keadaan orang-orang beriman. Kenapa? Semua keadaannya baik. Itu hanya terjadi pada diri orang beriman. Ini kekhususan orang beriman. Apapun keadaannya baik. Gimana perinciannya? Rasul melanjutkan hadisnya, in asabathu sarra'u syakara fakana khairallah. Jika dia mendapatkan kenikmatan, syukur, itu kebaikan untuknya. Wa in asabathu syarra'u sabara fakana khairallah. Jika dia tertimpa suatu musibah, sesuatu yang tidak diinginkan, bersabar, itu pun baik untuknya. Ya, ini hanya terjadi pada orang beriman. Insyaallah ya, makanya betul-betul bersyukur Pak, kita ditakdirkan Allah sebagai orang yang beriman. Karena ini baik. Ya. Baik semua keadaannya, tapi syaratnya tadi syukur dan sabar. Ini. Gitu ya. Kemudian Allah mengatakan, ya, adapun manusia ketika mereka diuji dengan dikurangi, ya, disempitkan rezekinya, dia mengatakan Rabbi ahana, Allah menghinakanku. Allah mengatakan kalla, tidak demikian, tidak. Ya, ketika Allah menyempitkan rezeki itu bukan maknanya Allah menghinakan, sama sekali tidak. Buktinya gini Pak, para nabi seperti Nabi Muhammad SAW, apakah hidup beliau bergelimang dengan harta? Tidak Pak. Coba ya, Rasul pernah diceritakan oleh Aisyah istri Nabi. Dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah mengatakan, ma syabi'ah alu Muhammadin mundu qadimal Madinah min ta'amil burri salasa layalin tiba'an. Kata Aisyah, keluarga Nabi Muhammad SAW sejak datang ke kota Madinah belum pernah keluarga Nabi merasakan kenyang dengan gandum Pak. 3 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Coba Rasul di kota Madinah selama berapa tahun? Berapa tahun Pak? 10 tahun kan? 10 tahun Rasul itu, kalau dari Indonesia jadi presiden dua periode Pak. Iya kan? Coba Rasulullah jadi pimpinan negara, pimpinan agama 2 periode. Ternyata Pak, tidak pernah dalam 3 hari berturut-turut keluarga beliau kenyang dengan apa tadi? Gandum. Kalau bahasa kita dengan nasi. Berarti ada 1 hari yang keluarga Nabi tidak punya makanan. Bahkan ketika Nabi wafat, beliau masih punya apa? Menggadaikan baju besinya kepada Yahudi. Untuk apa? Menggadaikan untuk membeli sekarung gandum Pak, untuk ngasih makan diri dan keluarganya. Coba. Mungkin jangan mikir, apa sahabatnya ngasih nolong, nggak perhatian. Bukan itu Pak. Karena Rasulullah ketika beli barang betul-betul pengen beli, bukan cari gratisan. Nah gitu, iya kan? Coba kalau sahabat, ya Allah, ada Abdurrahman bin Auf, orang sekaya-kayanya manusia. Kalau Rasul muntong beras ini, Rasul butuh berapa tahun kirim itu. Loh, itu Rasul Pak, andai kan mau ngomong Masya Allah, bukan nunggu diminta dikirim. Ya baru berarti kencot kok. Rasul nggak punya panganan, dikirim setronton itu Pak. Cuman subhanallah, bagaimana Rasulullah SAW, beliau tidak memanfaatkan jamaahnya. Tahu ini, Insya Allah. Rasul tidak memanfaatkan jamaahnya dan Rasul tidak bergantung sedikit pun kepada makhluk.
Coba mending beli kepada Yahudi sekalian. Kenapa sih? Ben bener-bener itu transaksinya jual beli. Orang jual beli karo melas. Gitu Pak. Kalau sahabat kan melas. Bukan nopo kanjeng Nabi itu pas nopo ya beras sekilo karo tempe ini ya wis dimui sekilo maning itu enggak, Rasul enggak mau Pak. Betul-betul jual beli, subhanallah. Itu ya, beda sama kita. Masya Allah. Ini kembali Pak. Jadi Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak memuliakan anak yatim. Ya, tidak memuliakan anak yatim, padahal Masya Allah memuliakan anak yatim itu luar biasa. Sampai Rasul pernah menyebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasul mengatakan khairul bait baitul lati fihi al yatim wa yuhsinu ilai. Sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim. Kemudian anak yatim itu diperlakukan secara baik. Wa syarrul bait, dan seburuk-buruk rumah al baitul ladzi fihi yatim wa yusa'u alaih, itu rumah yang di dalamnya ada anak yatim tapi diperlakukan dengan jelek. Tuh kata Nabi. Dan kata beliau, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini, dan aku dengan orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim di surga nanti seperti ini. Betapa dekatnya Nabi dengan orang yang memenuhi kebutuhan anak yatim. Ini Masya Allah Pak, ini pintu kebaikan luar biasa. Kita ngurusi anak yatim, baik makannya mereka, pakaiannya, atau pendidikannya, Masya Allah. Ini pintu kebaikan. Kalau kita punya kelebihan harta, ini jangan sia-siakan ini Pak. Pintu kebaikan berupa apa tadi? Ngurusi anak yatim. Ada yang bertanya, Ustadz, mana lebih utama? Ngurusi anak yatim atau manuk-manuk di rumah? Bandingannya kok anak yatim sama burung Pak, atau kucing loh Pak? Iya Pak, kadang-kadang kita di belakang rumah manuk itu dari berbagai daerah ada manuk Pak. Ya, itu sehari kita membutuhkan uang berapa itu Pak untuk ngasih pakan manuk? Coba andaikan uang manuk itu kita berikan makan kepada anak-anak yatim, Masya Allah. Itu saya sering buka logika teman-teman gitu. Saya pernah datang ke rumah teman itu, kucingnya banyak sekali. Waktu itu taklim telat. Dari mana Mas? Dari mana? Dan Ustaz, dari klinik. Siapa yang sakit? Si kucing kata dia. Astagfirullah. Jadi untuk semalam Pak, dia cerita, Ustaz, ini semalam sewa kamarnya itu 40.000. Kamarnya, belum lagi obatnya. Itu baru sewa kamarnya, belum lagi infusnya. Astagfirullah. Saya bilang, antum ini coba andaikan untuk anak yatim, dan saya sekarang ke rumahnya nggak ada satupun kucing Pak, nurut orang itu ternyata Pak. Itu jadi kucingnya semua udah kasihin orang, ada rezeki untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Ya iya, apa kemudian kita ngurus kucing di hari kiamat seperti ini dengan Nabi? Ya nggak ada Pak. Lawang kucing kita lepas di pasar bisa cari makan sendiri kok, tapi anak yatim ya nggak ada. Kalau bukan kita siapa lagi, ya kan? Nah, renungan untuk para penghobi kucing. Nah, sekarang kita logis saja malah. Ini anak manusia loh Pak, dengan kucing. Betul-betul nggak ini? Yang penting kan saya nggak ngerti jenengan di sini kan, nggak nyindir siapa-siapa Pak. Coba kalau saya di sini, wah mikir-mikir nanti ada kesindir Pak gitu. Iya, jadi kucingnya sekarang lepas saja Pak, cari makan sendiri ya. Kadang aneh-aneh, Masya Allah. Kucing itu bukan kayak zaman kita kecil pakai ikan asin, nggak doyan sekarang Pak. Maunya Pak pakan pabrikan. Mungkin kalau perlu kasih mixu nih Pak. Itu kucingnya ya. Masya Allah zaman sekarang. Padahal Allah mengatakan kalla balla tukrimunal yatim, bahkan kalian tidak mau memuliakan anak yatim. Ini diantaranya. Wala tahaduna ala ta'amil miskin, dan kalian tidak saling mendorong untuk memberi makan orang miskin. Kata para ulama, coba perhatikan, ini tidak mau mendorong. Berarti apa? Dia sudah ngasih makan orang miskin, cuma tidak dorong orang lain. Nah, coba, dia sudah ngasih makan orang miskin, tapi ada satu kekurangan. Dia tidak mau motivasi orang untuk makan orang miskin. Itu pun tercela Pak.
Mana yang tidak tercela? Yang pertama dia ngasih makan fakir miskin, yang kedua mendorong orang untuk melakukan hal yang sama. Itu. Insyaallah ini ada perkara jeli nih para ulama ini. Jadi Allah mencela siapa? Orang yang tidak mendorong memberi makan fakir miskin. Tidak mendorong lah, bagaimana orang yang tidak memberi makan fakir miskin padahal dia mampu. Masya Allah, ini luar biasa nih ya. Jadi gini Bapak sekalian, Ustaz, kok kita peduli amat dengan orang fakir, orang lemah? Gini Pak, Masya Allah, Rasul pernah mengatakan, beliau mengatakan, abuhuni lu'afa'akum fa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kata Nabi, tolong kumpulkan kepada saya orang-orang lemah di antara kalian, karena sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan dan mendapatkan rizki disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Ini yang kadang kita perlu paham Pak. Kita perhatian dengan orang-orang yang lemah, fakir, miskin, anak yatim, itu ternyata sebab kita mendapatkan rizki. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan pertolongan dan rizki dengan apa? Disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Masya Allah ya. Ini pegang baik-baik. Masya Allah ya. Allah mengatakan kemudian, wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma, dan kalian memakan at-turas. Turas kata Ibnu Katsir yaitu harta warisan. Aklan lamma dengan apa? Dengan yang lemah itu maksudnya apa? Dengan cara batil gitu. Enggak diberhitung lah, pokoknya yang penting untung gitu. Ini juga tercela. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta benda dengan kecintaan yang teramat sangat. Coba, orang cinta harta Bapak sekalian, ini sangat berbahaya. Apa efeknya? Satu, orang kalau sudah terlalu cinta kepada harta, dia akan menjadi orang yang pelit. Ya kan? Iya. Karena dia cinta kepada harta, kita mau bayar zakat enak saja. Wong saya nyari duit angel-angel, Rika malah gari nandongi baik. Gitu kan? Pelit akhirnya. Bahkan kata para ulama, berawal dari cinta kepada harta berlebihan itu bisa terjadi apa? Melanggar hak orang lain, seperti mukul orang lain, kita nipu orang lain, bahkan terjadi pembunuhan. Itu berawal dari apa? Berawal dari cinta harta yang berlebihan. Coba, kita sering dapatin orang apa? Mereka berantem ya, misalkan tukang beca, tukang ojek, mereka berantem. Kenapa? Rebutan penumpang. Kenapa dia sampai rebutan penumpang, teman-teman? Karena saking cintanya kepada harta. Ya, makanya cinta kepada harta itu ngeri sekali, Pak. Sampai Nabi menggambarkan bahwa tidaklah serigala lapar, ya, atau tidaklah orang yang tamak kepada dunia itu mereka lebih bahaya, ya, daripada apa? Serigala lapar yang diletakkan di tengah-tengah siapa? Kerumunan kambing. Coba, apa yang terjadi ketika kerumunan kambing kemudian diletakkan seekor serigala lapar? Ngeri Pak. Orang yang tamak gitu Pak, bisa-bisa aspal dimakan, ya, apalagi kerikil diuntal, gitu Pak. Contoh itu Pak. Karena tamak gitu loh Pak. Benar itu. Orang kalau sudah cinta harta, subhanallah Pak, dia nggak akan mikir halal haram. Dia nggak mikir bagaimana konsekuensi nanti di hari kiamat. Malah ngomongnya gini Pak, Mas, goleh sing haram di angel apa man sing halal? Astaghfirullah, mana nggih wong. Allah itu maha kaya Pak, subhanallah. Allah maha kaya. Ya, iya, masya Allah gitu ya. Nih, maka Allah mengatakan ini wa tuhibbunal mala hubban jamma. Apa kata Allah? Allah mengingatkan, kalla, sekali-kali tidak. Allah mengingatkan, idza dukatil ardu dakkan dakka. Ketika bumi ini digoncangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dakkan secara bertubi-tubi. Jadi Allah goncangkan sekali, goncangkan lagi Pak, subhanallah. Coba, Allah mengingatkan orang-orang tadi yang cinta kepada harta secara berlebihan. Mereka makan warisan berlebihan, tidak mau mendorong ngasih makan fakir miskin, tidak menyayangi anak-anak yatim. Allah ingatkan, ingatlah
ketika bumi nanti diguncangkan dengan bertubi-tubi. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan kemudian Allah pun datang serta malaikat datang bersaf-saf. Ini kapan Bapak sekalian? Ini terjadi nanti di padang mahsyar. Jadi ini terjadi di padang mahsyar. Padang mahsyar itu kapan kejadiannya? Yaitu setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya. Ya. Jadi Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Bukhari Muslim bagaimana keadaan manusia ketika dibangkitkan dari kuburnya. Rasul mengatakan, dan hadis Bukhari Muslim datang dari sahabat Aisyah. Rasul mengatakan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan wa fi riwayatin buhman. Ya, Rasul mengatakan manusia akan dibangkitkan kelak pada hari kiamat. Apa keadaannya? Uratan. Yang pertama, mereka tidak beralas kaki. Hufatan, tidak beralas kaki, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Auratan, mereka tidak berpakaian alias telanjang bulan. Ghurlan, mereka belum disunat. Buhman, mereka tidak memiliki sesuatu pun, Pak. Kita nggak ada yang namanya sendal, celana, baju, nggak sama sekali. Ya, sebagaimana dulu kita datang ke bumi ini tidak memiliki apa-apa, sama Pak nanti. Ya, maka saat itu Aisyah, Rasul, habis itu kan manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kumpul mereka. Aisyah mengatakan, ya Rasul, ar-rijal wan nisa yanduru ba'dhum ba'dha ya Rasul. Berarti kalau seperti itu laki-laki dan perempuan saling melihat aurat mereka, kan gitu Pak. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum ala dzalik. Wahai Aisyah, keadaan di hari itu jauh lebih mengerikan daripada hanya sekedar melihat aurat lawan jenisnya. Jadi di hari itu nggak ada orang perhatian dengan aurat lawan jenisnya. Insya Allah, saking takutnya di hari itu. Nah, ini keadaan manusia. Yang kedua, berapa jarak di hari itu? Allah menyebutkan fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Di suatu hari yang kadarnya adalah seperti 50.000 tahun, Pak. Jadi kita di mahsyar seharinya berapa? 50.000 tahun. Subhanallah. Kalau kita umurnya 50, berarti di padang mahsyar 1000 kali lipat, Pak. Allah ingatkan ya bagi orang-orang yang teramat cinta kepada harta dunia. Nanti kita sebentar di dunia ini, kumpul di mahsyar seharinya 50.000 tahun. Apa tambahannya lagi? Tambahannya adalah matahari didekatkan di atas kepala kita. Berapa jaraknya? Rasul menyebutkan dalam hadis diriwayatkan Imam Muslim. Rasul mengatakan tudna syamsu yaumal qiyamati ala ru'usil khalaiq hatta takuna kamiqdari mil. Matahari akan didekatkan di atas kepala manusia sampai tinggal 1 mil. Apa makna 1 mil? Salah seorang perawi hadis yang bernama Sulaim bin Amir boleh mengatakan, wallahi ma ya'ni bil mil. Demi Allah, aku tidak tahu apa yang Rasul maksudkan dengan mil. Apakah mil masafatul ard, yaitu jarak di bumi? Kalau 1 mil kira-kira ya sekitar 1,6 km. Andaikan itu makna 1 mil, berarti kita di sini berapa? 1,6 lampu merah sana, Kang Kobar, sekitar itu Pak. Masya Allah. Lawang sekarang saja Pak, kalau saya kadang-kadang mutek-mutek Google Pak, berapa sih jarak bumi ke langit, ke matahari? Sekitar katanya ya, sekitar 154 juta kilometer Pak. Itu berdasarkan data Mbah Google. Itu ya. Bang saya belum pernah ke sana kok. Sekitar katanya 154 juta kilometer. Itu dari bumi ke matahari Pak. Kita bisa merasakan bagaimana teriknya. Tapi di hari kiamat 1 mil. Atau bahkan kata Sulaim bin Amir, mil itu yang kedua maknanya adalah alatun allati tuktahadu bihal ain. Alat yang biasa dipakai orang untuk mencelak matanya Pak.
Mungkin lihat ibu-ibu bercelak, coba pakainya apa Pak? Apa pakai gagang sapu? Kecolok Pak. Cuma segini, pensil, sepensil kan? Itu. Berarti kalau dimaknakan yang kedua, seginilah jarak antara kepala kita dengan matahari. Nas'alullah as-salawat. Maka manusia di hari itu Pak, Masya Allah, betul-betul mereka tidak kuasa merasakan panas teriknya di hari itu. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi para nabi. Nabi Adam didatangi, ya Adam, engkau adalah manusia pertama yang Allah ciptakan langsung dengan tangannya. Sebutin gitu. Apa kata Nabi Adam? Iya, aku dulu pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, dan di hari ini Allah murka, Allah marah dengan suatu kemarahan yang tidak pernah Allah marah seperti ini sebelumnya ataupun setelahnya. Ya, maka Nabi Adam mengatakan nafsi nafsi. Aku hanya bisa ngurusi diriku sendiri. Coba kalian mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Apa Nabi Nuh? Sama, ketika diminta tolong agar Nabi Nuh menyampaikan kepada Allah, memberikan syafaatnya, bagaimana Nuh mengatakan nafsi nafsi. Datang kepada Ibrahim, datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Semua Nabi yang saya sebutkan namanya angkat tangan, hanya mengatakan nafsi nafsi. Kemudian kata Nabi Isa, coba kalian mendatangi Nabi Muhammad SAW. Maka semua orang ini mendatangi Nabi Muhammad, meminta, ya Rasul, ya Muhammad, tolong ya sampaikan kepada Allah, berilah kami syafaat agar Allah segera menghisap kami. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan ana laha, inilah bagian saya, kata Nabi. Maka kemudian sesegera mungkin Rasulullah mendatangi arsy-Nya Allah. Beliau sujud di situ dengan sujud yang sangat lama. Beliau memuji Allah dengan pujian yang sangat tingginya, sampai beliau mengatakan, demi Allah, di hari ini aku belum bisa mengucapkan pujian itu. Kenapa? Allah belum mengajarkan. Sama sujud lama sekali. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak, qul tusma' is'al tu'ta washfa' tushaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, silakan engkau berbicara, niscaya akan didengarkan. Silahkan engkau meminta, niscaya akan dikabulkan. Silahkan engkau meminta syafaat, niscaya akan diberikan syafaat. Maka Rasul pun mengatakan, ya Allah, kami mendapati umat manusia mereka dalam keadaan yang sangat payah, ya Allah. Maka tolong segerakanlah proses hisabnya mereka. Ini jawaban Allah. Wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka Allah pun datang sedangkan malaikat bersaf-saf. Insyaallah ya. Nah, jadi di situ kemudian malaikat bersaf-saf, ya. Allah datang untuk apa? Li fasril qada, untuk menghisab umat manusia di padang mahsyar. Nah, di hari itu Pak, kita akan mempertanggungjawabkan segala amalan kita. Nah, ketika kita hisab Bapak sekalian, apa pemandangannya? Apa view-nya Pak? Nah, sungai, laut, atau gunung Pak? View-nya adalah apa? Jahannam. Karena Allah mengatakan waji'a yauma idzin di jahannam. Maka didatangkan neraka jahanam di hari itu. Jadi ketika kita sedang ditanya-tanya Allah, apa yang pandangannya? Jahanam. Maka Rasul menyebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada seorang pun di antara kalian melainkan kelak akan diajak bicara Allah secara langsung tanpa penterjemah. Langsung tanpa penterjemah. Wala yanduru ila aymanihi illa ma qad salaf. Tidaklah dia melihat ke arah kanan melainkan amalan yang pernah dia kerjakan. Wala yanduru ila shimalihi illa ma qad salaf. Tidaklah melihat ke arah kiri melainkan amal yang pernah dia kerjakan. Wala yanduru ila tilqai wajhi ila jahannam. Dan tidaklah dia melihat ke arah depan melainkan terpampang neraka jahanam. Insyaallah itu hari sangat mengerikan Pak. Makanya insyaallah nih ayat-ayat seperti ini ya mengingatkan kepada kita agar kita perlu waspada. Silakan kita nyari harta, kita hidup di dunia, tapi jangan sampai kemudian melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang semakin menguatkan keyakinan, semakin menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
Adapun bagaimana kelanjutan surat Al-Fajr, maka insya Allah kita akan terangkan pada pertemuan berikutnya biidznillah. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima segala amal soleh kita, mengampunkan segala dosa dan khilaf kita, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semua ke dalam surganya bersama dengan keluarga, orang tua, dan semua orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.